Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yuliana Kartika Tiwi dengan NIM 3120178 dari kelas A pagi semester 2, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang terhormat kepada Ibu Erna Oktavia Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Kewargaan Negara. Di sini saya akan menjelaskan kasus korupsi beserta solusinya. Baiklah, di sini saya akan membahas kasus korupsi Bansos Corona yang melibatkan materi sosial ditinjau dari moral keutamaan. Nah, kasus korupsinya yaitu manusia belum tentu sepenuhnya sadar akan pentingnya makna keutamaan itu sendiri, khususnya keutamaan karakter untuk dilakukan secara berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak sekali manusia yang bertindak menyimpang keutamaan karakter, khususnya keutamaan karakter tanggung jawab. Dan salah satu bukti yang menjadikan masih banyak penyimpangan keutamaan karakter tanggung jawab adalah masih maraknya kasus korupsi di Indonesia. Korupsi sendiri bisa disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Seharusnya kita sebagai manusia paham mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Namun apapun hal yang mendasari seseorang melakukan korupsi tersebut bisa diberi begitu saja dan sebagai manusia membiasakan diri untuk mengulangi keutamaan. Halnya tentang tanggung jawab akan tidak ada niatnya dalam diri untuk korupsi walaupun dikondisikan terdesak sedikit. Nah, belakangan ini kasus korupsi yang sedang ramai dibicarakan yaitu kasus korupsi Bansos Corona yang melibatkan material sosial. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami kemungkinan uang yang mengalir ke partai politik dari hasil tindakan pidana korupsi bantuan sosial (Bansos). Penanganan COVID-19 ini di wilayah Jabdata tahun 2020. Kasus tersebut menyertai nama Menteri Sosial RI nonaktif sekaligus politikus PDI Perjuangan (PDIP) Juliardi Petri Batubara. Ialah disinya menerima total 17 miliar dari 2 paket pelaksanaan bansos beruang sembako untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020. Jumlah itu diduga merupakan akumulasi dari pemerintahan free 10.000 per paket sembako. Penggadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020 sendiri memiliki nilai sekitar 5,9 triliun dengan total 270 kontrak dan dilaksanakan 2 periode. Pemangkasan dana bansos untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020 disinyalir mudah direncanakan sejak awal berdasarkan informasi yang dihimpun dari biaya per 300.000 yang dikeluarkan per paket sembako. Terdapat margarin sebanyak 70.000 yang akan dibagikan untuk sejumlah pihak yang membutuhkan per 40%, kreator 10% dan suplemen 50%. Selanjutnya, melalui kasus tersebut, kita bisa melihat bahwa masih banyak orang-orang yang mengakibatkan makna keutamaan karakter. Dari kasus tersebut, kita juga bisa melibatkan materi sosial tersebut mengabaikan keutamaan karakter tanggung jawab. Padahal seharusnya sebagai seorang menteri lebih mengutamakan kondisi masyarakat, apalagi di masa pandemi seperti ini. Dalam kasus korupsi seperti ini, Menteri Sosial juga sadar akan perbuatannya. Karena kasus korupsi Bansos Corona ini sudah rencang sejak awal dan seharusnya Menteri Sosial tidak mengambil keuntungan dari kondisi seperti ini. Untuk melakukan korupsi, hal-hal seperti ini korupsi yang melibatkan Menteri Sosial ini bisa tidak terjadi apabila Menteri Sosial tersebut mengulang-ulang keutamaan karakter, tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dan kehidupan pada akhir Menteri Sosial RI nonaktif sekaligus politikus PDIP Perjuangan PDIP jalur Butrapa harus mengungkapkan konsekuensi dari tindakan yang dengan mendapatkan hukum. Selanjutnya itu solusi dari kasus korupsi Bansos Corona yang melibatkan Menteri Sosial ditinjau dari moral keutamaan. Solusi yang pertama itu tanggung
tanggung jawab dari diri sendiri merupakan tindakan yang dilakukan demi kebaikan dengan mengulang-ulangi aktivitas yang berkaitan dengan tanggung jawab. Tidak bisa dipungkiri, kita akan selalu bertindak dengan penuh tanggung jawab. Karena dengan memiliki karakter tanggung jawab, orang-orang akan percaya kepada kita dan tidak ada lagi penyimpangan yang berkaitan dengan keutamaan karakter tanggung jawab dan tindakan ada dirugikan. Dengan melihat contoh kasus korupsi bansos corona yang melibatkan Menteri Sosial dapat mengakibatkan masyarakat Indonesia semakin tidak percaya terhadap kinerja pemerintahan Indonesia. Di satu sisi, di masa pandemi seperti ini, banyak masyarakat yang mengandalkan bantuan dari pemerintah karena dengan adanya virus corona ini, sebagai besar masyarakat banyak yang terkena PHK dari pekerjaannya, sehingga pendapatan yang diperoleh setiap per bulannya sekarang sudah tidak mendapatkan. Di sini pemerintah sosial RI nonaktif Juliari Petri Butebara telah mengakibatkan keutamaan karakter tanggung jawabnya karena telah menerima sebesar 17 wilayah yang seharusnya dapat tersebut diperuntukkan masyarakat yang mengalami dampak dari masa pandemi saat ini. Tindakan dilakukan oleh Menteri Sosial RI nonaktif Juliari Peter Batubara sangat menyimpang dari keutamaan tanggung jawab dan Menteri Sosial RI nonaktif tersebut mendapatkan hukum dari tindakan yang dilakukannya. Menteri Sosial RI nonaktif seharusnya lebih mengutamakan keutamaan tanggung jawab dalam segala tindakan sehingga tidak terjadinya hal-hal yang sangat merugikan masyarakat Indonesia. Di masa pandemi seperti ini, terlebih seorang Menteri Sosial memang amanah penting dalam mengurangi beban masyarakat Indonesia yang terkena dampak masa pandemi seperti ini. Solusi yang kedua yaitu kasus korupsi bansos corona yang melibatkan Menteri Sosial bisa menjadi pembelajaran bagi kita untuk mengutamakan keutamaan karakter tanggung jawab dalam setiap tindakan kita. Dengan kasus ini, kita juga bisa belajar apapun tindakan pasti ada dampak bagi sesama atau diri sendiri. Tindakan yang menyimpang dari keutamaan tanggung jawab sangat tidak dibenarkan dan kita seharus membiasakan diri untuk mengulang-ulangi aktivitas yang dapat menggesah karakter tanggung jawab kita agar tidak terjadi hal yang menyimpang keutamaan karakter tanggung jawab seperti korupsi bansos corona yang melibatkan Menteri Sosial RI nonaktif Juliari Peter Batubara. Korupsi merupakan tindakan yang harus segera diatasi. Terlebih lagi korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial adalah korupsi bantuan sosial. Dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, yang seperti ini bantuan sosial sangat dibutuhkan dengan dari tindakan korupsi, biasa memicu kemarahan dan ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah. Selanjutnya yaitu solusi yang ketiga, yang memungkinkan bisa dilakukan adalah dengan bantuan sosial yang diberikan yaitu secara tunai, bukan secara barang. Hal ini dikarenakan jika memberikan secara tunai akan lebih mudah dilancarkan atau duit uang itu perginya ke amanah. Selain itu, bantuan sosial berupa pangan bisa sangat mudah dikorupsi dengan menggantikan beberapa jenis bahan makanan yang lebih murah ataupun dengan mengurangi porsinya sesuai dengan ketentuan. Bantuan sosial secara tunai bisa langsung diberikan kepada pemerintah, bantuan sosial ke rekeningnya atau lewat bank yang bisa dilacak uang itu perginya kemana. Namun kelemahan adalah semua orang yang membutuhkan kebantuan sosial tidak memiliki rekening. Itu mungkin beberapa solusi yang mungkin bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi yang ada, khususnya korupsi bantuan sosial. Kesadaran setiap orang untuk tidak melakukan korupsi merupakan sesuatu yang harus ditanami. Pengadilan dan pengawasan perlu ditingkatkan dan diperkuatkan. Pelaksanaan hukum mengenai tindakan korupsi harus bisa dilakukan dan bisa diterapkan secara tegas agar bisa memberi efek jera. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata pengucapan yang salah dalam penjelasan. Sekian dan terima kasih.